warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan topik tata surya. Materi yang pertama akan Ibu sampaikan adalah teks informatif. Sedangkan materi yang kedua, kita akan belajar mengenai bagaimana sistem tata surya itu bekerja. Kita akan belajar terkait peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Materi ketiga yang akan kita pelajari adalah terkait bagaimana cara menggambar dengan baik dan benar. Manfaat dari kita mempelajari materi ini adalah kita jadi tahu apa sih itu yang dimaksud dengan teks informatif. Kemudian kita juga tahu bagaimana sistem tata surya itu bekerja terkait dengan sistem rotasi bumi dan juga revolusi bumi. Dan yang ketiga, tentunya kita juga tahu bagaimana sih cara menggambar yang baik dan benar. Apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan, serta apa tahapan yang harus kita ketahui untuk kita bisa menggambar dengan baik dan benar. Baik, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah teks informatif. Apa sih itu teks informatif? Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan teks informatif, anak-anak? Baik, teks informatif adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang suatu topik kepada pembaca. Tujuan dari teks informatif ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menguraikan suatu peristiwa secara jelas dan objektif. Teks informatif ini ditulis dalam bentuk teks sistematis dan tersusun atau teratur. Teks informatif ini menggunakan fakta, data, dan informasi yang relevan sehingga kita dapat mempercayai keamanan ataupun kredibilitas dari suatu informasi yang akan kita terima. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks informatif. Kira-kira apa saja ya? Mari kita simak berikutnya. Baik, tujuan utama dari teks informatif sendiri adalah memberikan informasi yang jelas dan objektif tentang suatu topik tertentu kepada pembaca. Yang kedua, yaitu terdiri dari pengenalan dari beberapa paragraf yang membahas topik secara lebih rinci dan kesimpulan yang merangkum informasi penting. Dan yang ketiga adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada teks informatif ini biasanya harus jelas dan lugas, kemudian juga harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit tentunya. Nah, hal ini guna agar kita itu dapat memahami bacaan yang telah kita baca dengan cepat dan mudah. Yang terakhir yaitu mengandung fakta dan data, didukung oleh fakta dan data atau informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Adapun contoh dari teks informatif itu sendiri yang biasanya berupa artikel, surat kabar, buku, cerita non-fiksi, laporan penelitian, ataupun panduan, dan media internet lainnya. Selanjutnya kita akan menyimak contoh dari teks informatif itu sendiri yang terkait dengan topik yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu peristiwa rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya sistem rotasi bumi ini, yang pertama yaitu adanya perbedaan waktu, yang kedua adanya batas penanggalan internasional, yang ketiga adanya pergantian siang dan malam, dan yang keempat adalah adanya gerak semu yang dilakukan oleh matahari. Dan adapun yang terakhir yaitu terjadinya empatan pada kedua kutub bumi.
Selanjutnya adalah peristiwa revolusi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa revolusi bumi? Apakah kalian tahu, anak-anak? Baik, peristiwa revolusi bumi adalah bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Dan waktu yang diperlukan bumi dalam satu kali melakukan revolusi adalah 365 hari atau disebut juga dengan 1 tahun. Adapun akibat dari timbulnya peristiwa revolusi bumi ini, yang pertama adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga adanya perubahan musim. Dan yang keempat adalah perubahan penampakan rasi bintang. Dan yang terakhir adalah adanya tahun kabisat. Baik, selanjutnya untuk memperjelas pemahaman kalian terhadap materi tentang rotasi bumi dan revolusi bumi, mari kita melihat tayangan video berikut ini. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu selama 24 jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam. Di antaranya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Baik anak-anak, agar kalian tidak bosan dalam pembelajaran hari ini, di sela-sela pembelajaran Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Kita akan melakukan tepuk semangat. Tirukan Ibu ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik, kita mulai bersama-sama ya anak-anak. Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik, apakah kalian sudah semangat untuk belajar kembali anak-anak? Baik, kalau kalian sudah semangat, kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara menggambar yang baik dan benar. Apa itu yang dimaksud dengan menggambar? Apakah kalian ada yang tahu? Baik, menggambar adalah proses membuat gambar atau melakukan representasi visual menggunakan beberapa media, alat, atau bahan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar seperti pensil, penghapus, pensil warna, spidol, cat air, atau lain sebagainya. Aktivitas menggambar dilakukan dengan tujuan untuk mengekspresikan diri kita, melakukan mengkomunikasikan ide, seperti kita menemukan gambar yang bagus, kemudian kita akan mengekspresikan ide tersebut melalui gambar yang kita buat sendiri, kemudian melakukan penciptaan karya seni dan dokumentasi. Kemudian ada juga tahapan menggambar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan subjek. Kita bisa memilih subjek atau objek yang ingin kita gambar terlebih dahulu sebelum kita benar-benar melakukan proses menggambar agar kita tidak kesulitan ketika menggambar. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan dengan cara membuat sketsa ringan atau menggunakan garis-garis
panduan untuk menentukan gambar yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu penggambaran garis dasar. Untuk membentuk kerangka bisa menggunakan pensil dengan ketebalan yang sesuai untuk menggambar garis. Selanjutnya ada pula teknik dasar yang perlu diperhatikan ketika kita menggambar. Yang pertama adalah garis dan bentuk. Pengenalan tentang jenis-jenis garis, penggunaan garis untuk membuat bentuk, serta latihan menggambar garis dan bentuk dasar. Hal ini perlu kita perhatikan karena ketika kita menggambar nanti, apabila kita tidak memahami garis dan bentuk yang akan kita buat, maka kita akan kesulitan pada saat menggambar. Kemudian yaitu yang kedua adalah penyusunan gambar. Teknik untuk menyusun elemen-elemen gambar dengan proporsi yang benar, perspektif, dan komposisi yang baik juga akan membuat gambar kita menjadi lebih baik dan lebih terlihat ekspresif. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan media. Pengenalan media berbagai gambar seperti menggunakan pensil warna, spidol, arang juga biasanya kalau kita ingin mengarsir suatu gambar, kemudian cat air, spidol dan lain sebagainya, itu juga bisa kita tambahkan agar gambar yang telah kita buat itu menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Setelah garis dasar tergambar dengan baik, maka hal yang kita lakukan adalah membentuk tekstur, kemudian fitur-fitur lainnya yang kita inginkan, seperti menambahkan warna menggunakan pensil warna ataupun cat air. Penugasan pada hari ini adalah kalian akan menggambar bagaimana proses peristiwa revolusi bumi. Kemudian kalian akan menuliskan bagaimana tahapan peristiwa revolusi bumi tersebut bisa terjadi. Kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan cara menyiapkan satu kertas, kemudian menggambarnya menggunakan pensil. Apabila kalian ingin gambar kalian lebih menarik, kalian boleh menambahkan warna pada gambar yang akan kalian buat. Kemudian, setelah kalian menggambar, kalian akan mempresentasikan hasil penugasan kalian di depan kelas. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita telah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan teks informatif. Yang kedua, kita telah mempelajari bagaimana peristiwa revolusi dan rotasi bumi itu terjadi. Juga kita telah mempelajari pengertian dari peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Dan yang terakhir adalah kita telah belajar bagaimana cara menggambar yang baik dan benar. Kita sudah mengenal teknik apa saja dalam menggambar yang baik dan benar, juga tahapan yang perlu kita perhatikan pada saat menggambar yang baik dan yang benar. Nah, tak terasa bukan? Waktu sudah mulai habis. Kita sudah menghabiskan waktu demi waktu untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu punya satu yel-yel untuk kita berdoa. Ibu contohkan terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Begitu ya anak-anak. Baik, sekarang Ibu hitung sampai 3, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Setuju anak-anak? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang,
Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sampai jumpa besok ya anak-anak. Pesan ibu untuk kalian yaitu jangan lupa belajar yang rajin untuk bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.